Karena Al-Quran turun ada dua fase. Fase turun sekaligus pada Lailatul Qadar, sebagaimana pada Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fase kedua, turunnya Al-Quran berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, ila yang turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman semua sehat walafiat insyaallah. Ada pertanyaan mendasar yang juga sekarang lagi viral di YouTube yang mengatakan bahwasannya peristiwa Nuzul Quran itu tanggal 17 itu tidak ada dalilnya. Begitu ya. Selalu mengatakan tidak dalilnya. Begini teman-teman sejati, teman-teman semuanya berbahagia, teman-teman sehati. Ada pertanyaan cukup menarik. Kita memperingati peristiwa Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Oke. Sementara jelas di surah Al-Qadar dikatakan bahwasannya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dikatakan apa? Iltamisuha fi ashr awakhir min Ramadan. Jagalah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kesan yang nampak dalam benak kita, dalam pikiran kita, disuruh menjaga Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, pada tanggal 21, 22 sampai 30 Ramadan. Oke ya. Oke. Sementara kita memperingati Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ini belum masuk tanggal 21. Nah, bagaimana ini? Peringatan Al-Quran tanggal 17 Ramadan, sementara dikatakan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Gak usah bingung teman-teman. Asik-asik aja lah pokoknya ya. Gini ya. Seingat sedangkan pengetahuan Al-Fakir, ada ulama-ulama Al-Fasir mencoba mendekatkan ini, menganalisa ini dengan pendekatan bahasa. Ya, namanya Al-Lugawi, tahlil Al-Lugawi, analisa bahasa. Di Al-Quran itu Allah kadang-kadang ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, Allah menggunakan kalimat atau diksi redaksi anzala atau anzalna ala wazni anzala. Seperti Al-Quran itu inna anzalna. Anzalna itu ala fiilnya anzala ala wazni af'ala. Tapi kadang-kadang juga dalam Quran Allah menggunakan diksi nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Gitu ya. Jadi ada nazzala, ada anzala. Nah, ketika menggunakan kata anzala itu menggambarkan bahwasannya Al-Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar inilah turunnya turunnya Al-Quran dalam jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Jumlatan wahidatan dalam satu bentuk utuh. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran dalam bentuk yang utuh ini dari lauhul mahfuz ke langit dunia atau Bil-Izzah ini apa yang terjadi? Ini terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Gitu ya, pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Tadi 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Waktunya kapan? Wallahu. Yang jelas Lailatul Qadar adanya periode masanya antara tanggal 20-an sampai tanggal 30 lama Ramadan. Di asl awakhir Ramadan. Itulah turunnya Al-Quran sekaligus. Ya. Sementara nazala itu menggambarkan turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Ya, ini turunnya Al-Quran dari langit dunia sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Turunnya yang berangsur-angsur inilah yang terjadi pertama kali ayat yang turun itu terjadinya pada tanggal 17
Ramadan. Gitu ya. Dari mana dalilnya? 17 Ramadan ini ialah ketika para ulama menganalisa ada ayat misalnya yang menerangkan turunnya Al-Quran itu pada apa? Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ketika turunnya bertemunya dua pasukan besar, Yaumal Taqal Jam'an. Yaumal Taqal Jam'an itu pertemuan dua besar itu peristiwa perang Badar dan itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Setelah kemudian ulama mengatakan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya ayat yang pertama kepada Rasulullah. Jadi dengan demikian tidak ada kontradiksi antara peringatan Al-Quran tanggal 17 Ramadan dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Sementara Lailatul Quran yang kita peringati yaitu ayat yang pertama kali turun melalui malaikat Jibril dari langit dunia kepada Rasulullah. Itulah surah Iqra yang turunnya pada Yaumal Taqal Jam'an ketika bertemunya dua pasukan besar pada perang Badar yang mengarah apa di ada para ulama terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait malam Lailatul Qadar. Mungkin sebagian besar kita sudah banyak tahu terkait dengan tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Itu kapan datangnya? Yaitu adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi apakah ada terkait dengan tanda-tanda orang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gini, sedangkan pengetahuan saya secara spesifik tuh belum tahu ya. Tapi ada call begini, cukup indah. Saya mendapatkan ini dari tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab ya. Di mana beliau itu mengutip satu pendapat dari Ibnu Qayyim, yaitu dalam kitab Ar-Ruh. Kan begini. Ya. Ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke dunia kan. Tanazzalul malaikah waruhu fiha. Ya. Hatta matla'il berkata salamu kan salamu inna anzal fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi tanazzalul malaikah waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Kata salamun ini menarik. Ya. Apa? Jadi bisa jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu karena malaikat mengucap salamun, ya, kedamaian, kenyamanan, ini yang kemudian dikupas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruhnya. Apa dia boleh mengatakan? Orang-orang yang hatinya mendapatkan salam, gitu ya, maka adalah hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman. Itulah orang yang ketika sudah mendapatkan hati yang salam itu, maka dia menjadi hati yang tadinya ragu jadi yakin. Kemudian yang tadinya dia itu bodoh, semangat untuk mencari ilmu. Yang tadinya hatinya lalai, jadi ingat kepada Allah. Yang tadinya khianat, jadi hati yang penuh amanat. Yang tadinya ria, menjadi hati yang penuh ikhlas. Kemudian yang sombong, jadi tahu diri. Itulah alamat ciri jiwa yang telah mencapai kedamaian. Jiwa yang telah memiliki salam. Intinya ialah orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar sepantasnya seyogianya adalah orang-orang yang masa akan datangnya atau saat dia mendapat Lailatul Qadar ke depannya nilai ibadahnya, kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya itu tentu lebih baik dibandingkan waktu sebelumnya. Itu yang pertama, dari sisi ibadah. Yang kedua tadi, insya Allah orang-orang Lailatul Qadar, mereka yang hatinya karena damai, dia dimanapun dia berada, itu akan menyebarkan kedamaian, menyebarkan kenyamanan. Dirinya, eksistensinya, keberadaannya membuat orang terasa damai dengan dirinya. Itu kalau mau lihat seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi hakikatnya ialah ibadahnya, kualitas dirinya semakin baik, bukan semakin turun.
Gitu ya. Itulah orang mendapat Lailatul Qadar. Dan siapa mereka? Hanya kita yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hati-hati lo ya. Udah Lailatul Qadar nih, enggak bisa. Jangan-jangan Lailatul Qadar keder kali ente kan gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Sudah, tapi Lailatul Qadar Masya Allah kita merasa ada kedamaian di kita. Kita menjadi orang yang lebih santun, enggak. Karena gini, surga itu, ingat ya, surga itu ya, itu orang-orang penghuni surga itu orang-orang yang telah dihilangkan penyakit hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, nah, orang salam itu tadi yang jauh dari penyakit ghil tadi. Karena kehadirannya membuat kedamaian, membuat salam, damai sejahtera. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya.